Halo Opa Oma dari generasi Baby Boomer, Bapak Ibu generasi X, kakak-kakak generasi milenial, teman-teman dari Gen Z, dan adik-adik dari Gen Alpha. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Beberapa resapi yang lalu kita sudah belajar tentang generasi adik-adik Gen Alpha, tentang gereja ramah anak. Hari ini kita mau bersama-sama melihat apa sih yang sedang dihadapi oleh teman-teman Gen Z di tengah-tengah persekutuan. Penasaran kan? Yuk ikuti resapi hari ini. Generational gap atau jarak antar generasi memang bisa menyebabkan pergesekan antara satu generasi dengan generasi lainnya. Kini masa di mana Gen Z sudah memasuki masa bekerjanya, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak yang menilai Gen Z itu sebagai generasi pemalas, generasi yang tidak suka tantangan, generasi yang lemah, bahkan generasi yang payah. Di beberapa percakapan, saya pribadi bahkan merasa beberapa orang lupa bahwa Gen Z tidak sepenuhnya tumbuh di tengah lingkungan yang aman dan nyaman loh. Gen Z adalah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Ingat gak Gen Z? Zaman dulu kita masih pakai HP yang kecil, Asia atau Flexi untuk teleponan. Lalu di tahun 2011 ke atas, baru mulai banyak bermunculan teman-teman yang pakai handphone BlackBerry. Banyak dari Gen Z yang bertumbuh dalam lingkungan tanpa internet sebelumnya. Mengerjakan tugas di warnet, menelpon di wartel, dan masih banyak lagi pengalaman lainnya. Lalu kalau begitu, kenapa Gen Z selalu dianggap lemah? Kelihatannya ada yang namanya reverse ageism. Ageism sendiri sebenarnya berarti diskriminasi terhadap kaum lanjut usia. Namun, reverse ageism merupakan diskriminasi kepada kaum muda di balik pola pikirnya. Hal ini sungguh jarang kita dengar karena pandangan sosial yang memaklumi apabila kaum muda dipandang sebelah mata. Pandangan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan dianggap normal-normal saja oleh masyarakat, sehingga tidak pernah dibawa ke permukaan. Reverse ageism ini sangat berbahaya kalau terus dilakukan. Satu generasi bisa benar-benar tidak dipercaya karena diskriminasi ini. Lalu bagaimana di dalam persekutuan kita? 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kata-kata ini menguatkan Timotius untuk terus berkarya. Ia dikuatkan untuk berkarya meskipun dalam usianya yang muda. Hari ini, melalui ayat ini Tuhan juga mau mengajak kita semua teman-teman Gen Z untuk terus berkarya untuk kemuliaannya meskipun kita masih muda dan sering dipandang sebelah mata. Memang pasti menyebalkan kalau dipandang sebelah mata. Mereka yang tidak tahu apa yang ada di balik senyuman kita namun menghakimi dengan kata-kata yang misleading. Ya, memang menyebalkan. Tapi mari kita lihat sisi positifnya. Mungkin mereka hanya belum menemukan kata-kata untuk memberikan saran yang tepat untuk kita. Jangan menyerah teman-teman, karena Tuhan membuka tangannya bagi kita untuk terus bersekutu bersama. Setiap perbedaan yang dibawa generasi harusnya digunakan untuk saling memperkaya satu sama lain. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang berpengalaman menjadi berpengalaman. Saling mengasihi, saling melengkapi, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kelak, ketika kita pun menjadi generasi tertua, mari kita teladani hal-hal baik yang dilakukan orang tua kita kepada kita dan memutus rantai yang menyakitkan. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk kemajuan yang lebih baik. Kini mari kita bersama-sama berefleksi. Siapa sih kita hari ini? Apa yang mau kita bawa sebagai generasi-generasi penerus gereja ke dalam gereja? Jangan melihat apa yang dunia berikan kepada kita karena hal itu pasti menyakitkan. Tapi mari melihat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Kematiannya untuk menebus kita, biarlah menginspirasi kita untuk juga mengasihi sesama
tanpa memandang status, generasi, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Melalui kita, kasih Tuhan pasti bisa terpancar. Kini teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami belajar bagaimana kami generasi demi generasi boleh bersama-sama bergandengan tangan menyusun satu tangga demi tangga yang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, mampukanlah kami setiap generasi untuk dapat bergandengan tangan menyusun sebuah komunitas yang baik, komunitas yang saling mengasihi. Di tengah terpaan reverse ageism yang dilalui oleh teman-teman dari Gen Z dan juga Gen Alpha, kiranya Tuhan Engkau mau memampukan kami untuk tidak menyerah, terus maju dalam pelayanan kami. Kami juga mau berdoa bagi generasi-generasi lain, generasi baby boomer, millennials, dan juga Gen X. Kiranya Tuhan Engkau juga mau berkati orang tua kami, kakak-kakak kami, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan setiap harinya, agar kami saling bergandengan tangan dapat membuat komunitas pelayanan yang semakin maju setiap harinya. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat saling mengasihi, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, demikianlah Resapi pada hari ini. Sampai jumpa di Resapi selanjutnya.